warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qailu fi kitabihil karim. Syahrul Ramadan al-ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah ta'ala aidan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamal bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Wa qala Allah ta'ala aidan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sering kali saya sampaikan bahwa pendidikan itu maha penting, bukan penting, tetapi maha penting. Maha pentingnya pendidikan. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi besar, rahmatan lil alamin, sebagaimana disebutkan Al-Quran surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebelum itu terlebih dahulu Rasulullah khalwat di dalam gua Hira. Nama gunungnya Jabal Nur, nama guanya Hira. Nama gunungnya Jabal Nur, nama guanya Gua
kira-kira zahirnya dari Ka'bah 5 meter, 50 meter. Itu secara zahir, secara filosofinya masalah pendidikan yang maha penting. Semua manusia pertama meditasi atau kholwat di gerbang gua, gerbangnya sang ibu. Waktu itu bentuk perut sang ibu hanya seperti jagal, seperti guru. Kemudian dijagal di perut ibu waktu mengandung itu adalah ibarat gua Hira. Hurufnya pertama H, gua Hira. Yang kedua Ro. Siapa dalam gua? Mim, manusia. Kalau dibaca dari belakang, dari rohnya gua rahim. Itu filosofinya. Tempatnya gelap sempit sebelum keluar ke alam cahaya. Jadi waktu itu mulai pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan mulai jiwa, tapi mulai ibu-ibu mengandung. Sebab di dalam perutnya itu diibaratkan gua Hira. Bagaimana cara mendidik anak-anak di dalam perut Hira-nya sendiri? Sang bapak dan sang ibu kedua-duanya harus mulai pendidikan putranya yang ada di dalam gua Hira-nya sendiri. Bagi bapak, jangan sembarangan dimasukkan dalam makanan, harus yang halal. Jangan kali asal saja dalam nafkah. Itu mulai pendidikan. Sebab barang haram akan berpengaruh kepada anak yang ada di dalam perut.
Dan begitu pula sang ibu mulai pendidikan. Bicaranya harus hati-hati di waktu malam. Jangan suka dusta, jangan suka bergejekan, jangan suka mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Itu berpengaruh kepada yang dikandung di dalam guanya sendiri itu. Berpengaruh. Hati-hati di dalam gua itu ada berlian fitrah. Makanya nama sekolah saya namakan Hifdzul Hulam wal Banat, menjaga anak laki-laki dan perempuan. Jangan suka bohong, jangan suka membicarakan yang tidak baik. Itu berpengaruh kepada yang dikandung. Jadi itu mulai pendidikan maha pentingnya. Banyak-banyak misalnya jangan terlalu besar. Kalau malam sering tangan kanan dilumuri minyak wangi, kemudian perut kita sering-sering jelas dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dengan mohon dalam hati supaya anak yang dikandung di dalam perut diberi akhlak budi pekerti yang baik seperti budi pekertinya Rasulullah. Nyontoh Rasul. Itu sering-sering dipeset-peset perut dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Si bapak mencari nafkah harus jangan sembarangan, harus diberi yang halal. Baik pun halal caranya mencapainya maupun halal dan makanannya. Jadi mulai pendidikan, makanya sampai zaman dahulu Rasulullah mulai pendidikan Islam tingkatan Islam itu dan seperti itu semuanya selamatnya mengandung pendidikan begitu mahal. Dan setelah sang ibu dan bapaknya kalau bangun dari tidur, begitu pula mengikuti Rasulullah. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setidak-tidaknya alhamdulillah saya telah dihidupkan kembali setelah saya mati di dalam tidur, karena tidur itu saudaranya mati. Rasul pernah bersabda, "An-naum akhul maut."
Dan di waktu Rasulullah melihat wajahnya sendiri di kaca berdoa, Allahumma hassanka khalqi fa hassin khuluqi, Allahumma anta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kebagusan jasmani saya, maka saya mohon baguskan akhlak saya. Begitu sebuah sepatu itu bercermin di kaca mengikuti petunjukan Allahumma hassanna khalqi fa hassin. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan bagus jasmani saya, tapi saya mohon akhlak saya, pikiran saya, akal saya, perasaan saya diberi perasaan yang bagus, diberi pikiran yang bagus, diberi rasa kolbi yang bagus. Itu tiap-tiap melihat wajahnya sendiri di dalam cermin. Itu semuanya pendidikan dari Rasulullah SAW. Setelah lahir, mulai lahir pendidikan lagi. Telinga kanan diazan, telinga kiri dikomat dengan maksud kalimat Allah Akbar, kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kalimat hayya 'alas shalah, kalimat hayya 'alal falah paling pertama masuk dalam anak tangan waktu. Karena di dalam itu ada berlian yang tak ternilai banyak. Yang dimaksudkan ini adalah berlian. Allahu Akbar, berlian cahaya. Dan yang di dalamnya bayi itu yang bersih suci itu juga ada cahaya. Jadi nurun ala nur, cahaya ketemu dengan cahaya. Jadi misalnya bayi yang jatuh di alam gelap, misalnya cara mencarinya mesti pakai cahaya senter. Di dalam gelap itu di senter biar ditangkap cahaya itu dalam apa disebut nurun ala nur. Maka gunung itu disebut Jabal Nur, di dalamnya itu Gua Hira. Rahim. Ya, semua manusia yang baru, manusia sekarang ini, manusia yang akan datang, semua sistemnya sistem sila. Sila itu persambungan. Manusia yang sekarang itu sambungannya manusia yang dahulu dan manusia yang akan datang. Orang jutaan tahun itu sambungannya manusia sekarang ini. Disambung dengan patri rahim. Tempat penyambungan itu di alam rahim. Semua disambung di sini. Makanya lahir juga diperintah silaturahim. Silaturahim.
itu mengingatkan bahwa diri kita ini terjadi dari sistem silaturahim. Makanya silaturahim itu saya jadikan ciri khas, tanda khas warga Torekot Sidiyah S3 silaturahim santun sedekah. Dan itu pintu gerbang dunia pertama. Semua manusia masuk dunia pertama-tama lewat pintu kelahiran. Dan semua manusia di dunia ini keluar dari dunia masuk pintu kematian. Jadi kelahiran pintu awal, kematian pintu akhir di dunia. Jadi kalau manusia lupa akan pintu kelahiran, lupa akan pintu kematian, kalau lupa akan orang tuanya, lupa akan pintunya sendiri masuk ke dunia. Itulah pentingnya, maha pentingnya pendidikan. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Quran, Ushkuru walidayka. Perintah Allah pertama, ushkuru, kamu bersyukur kepada saya. Setelah bersyukur kepada saya, walidayka, dan kamu harus bersyukur kepada orang tua. Apapun syukurnya, apapun agamanya, harus ushkur walidayka. Bentuk syukur kepada orang tua macam-macam. Di sini tidak saya terangkan macamnya telah sangat banyak. Begitu maha pentingnya pendidikan. Maka sampai saya masukkan dalam 8 kesempatan bakti kepada Allah, bakti kepada Rasulullah, bakti kepada Bapak. Itu semua yang saya masukkan dalam 8 kesalahan itu, semua dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan susunannya pun bukan main sulitnya mencari susunan. Baru 1 tahun itu baru selesai saya membuat 8 kesalahan. 1 tahun baru. Jadi tidak gampang kalau mau meneliti satu persatu. Masya Allah, kalau dijadikan buku tebal, diterangkan secara rinci menjadi buku yang tebal, hanya 8 perkara. Kemudian terakhir saya milih terakhir ini, apa yang saya akhir sulitnya, akhirnya alhamdulillah ketemu surat wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru alhamdulillah ketemu surat itu. Jadi saya jadikan terakhir
menghargai waktu. Menghargai waktu. Waktu kita sendiri ada di dunia ini. Jadi menghargai waktu bukan nanti di akhirat, bukan di alam kubur, di dunia ini. Kalau waktu kita di dunia ini, umur kita itu waktu kita. Kita tidak auqatuka umruka. Waktu-waktu itulah umurmu. Maka keluar masuknya nafas ibarat berlian yang tidak bisa ditandingi oleh berlian-berlian yang ada. Kalau nafas keluar satu berlian tidak bisa dikembalikan lagi. Nah itu keluar masuk. Kalau keluar masuknya tali oleh tanda hidup, maka hidup kita ini kita pergunakan untuk kebaikan, maka diri kita dilambangkan pohon thayyibah. Tapi kalau keluar masuknya ini dipergunakan untuk yang tidak baik, masuk pohon khabisah, namanya pohon khabisah. Itu saya jadi lambang tarekat di dunia. Jadi namanya lambang itu sulitnya juga beberapa tahun berkenaan. Inilah pertanggungan jawab saya seperti musik tarekat juga bertanggung jawab dunia dan sampai akhirat. Itulah hebatnya pendidikan. Bukan penting tapi maha penting. Oleh sebab itu saya mengharap dan berdoa kepada Allah, semoga warga tarekat itu betul-betul memperhatikan pendidikan. Kenapa pendidikan maha penting, terutama pendidikan BTI, bibit takwa. Kemudian bibit takwa, maka gerakanlah, siarkanlah BTI di daerah-daerah. Karena itu melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan orang tuanya nanti di dunia. Itulah harapan saya. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa azim sultan. Allahumma khatim lana bil iman. Allahumma khatim lana bil iman. Allahumma khatim lana bil iman. Allahumma khatim lana bil Islam. Allahumma khatim lana bil Islam. Allahumma khatim lana bil Islam. Allahumma khatim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.